Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'd. Tulab wa talibat kelas 12 KMI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita bisa bertemu walaupun lewat media pembelajaran online ini. Dan insyaallah ta'ala kita akan memulai pelajaran baru ya untuk antum dengan materi tarikh yang kita akan mengambil buku ya, dari Silsilatut Ta'limil Lughatil Arabiyyah ya, yang ada di Mustawa Rabi ini ya. Nah, judulnya Suwar Minat Tarikhil Islami ya, gambaran dari sejarah Islam. Dan buku ini sangat luar biasa. Saya dulu mempelajari buku ini dan sangat terbantu sekali menyusun runutan kronologi kejadian-kejadian bersejarah yang ada mulai sebelum Nabi Muhammad lahir sampai Daulah Utsmaniyah runtuh tahun 1924. Ya, jadi luar biasanya di buku ini antum akan diberi gambaran secara umum ya, mulai dari keadaan Jazirah Arab sebelum Nabi lahir sampai tahun 1924 ya, sejarah umat Islam akan diceritakan secara umum ya, dan runut, insya Allah secara runut ya, di buku ini. Maka marilah ya kita belajar dengan serius. Ini bagus sekali buku ini. Kalau antum nanti berminat untuk belajar sejarah, ini sangat bermanfaat sekali untuk menjadi patokan penyusunan kronologi ya, kronologi dalam memikirkan sejarah. Karena memang ketika kita berbicara sejarah, kita tidak akan lepas dari fakta, yang namanya fakta ya, fakta sejarah. Dan fakta sejarah ini tambahan ya, saya tiba-tiba ingat gitu aja dari beberapa kitab yang saya baca tentang tarikh ya. Fakta sejarah itu harus menjawab setidaknya 5 pertanyaan. Apa yang terjadi ya, tentang sejarah itu. Kemudian siapa pelakunya. Ya, kemudian kapan waktu kejadiannya. Kemudian mengapa. Ya, yang keempat, mengapa terjadi kejadian itu. Lalu yang kelima itu bagaimana terjadinya. Ya, kita ambil contoh saja misalkan Perang Badar. Ketika kita bicara Perang Badar, maka kita sebut dulu yang pertama apa yang terjadi itu, yaitu Perang Badar. Lalu kemudian cocokkan yang kedua, siapa pelakunya di situ. Yang perang itu siapa saja. Nah, lalu yang ketiga, kapan terjadinya Perang Badar itu. Ya, kan harus terjawab itu tahun 2 Hijriah. Ya. Kemudian setelahnya untuk menjawab pertanyaan mengapa terjadi Perang Hijriah itu, sejarahnya apa, latar belakangnya apa. Nah, lalu yang terakhir yang kelima, bagaimana terjadinya, perangnya bagaimana, nanti hasil akhirnya bagaimana. Nah, itu namanya fakta sejarah. Kalau kita bisa menjawab 5 pertanyaan itu ya, barulah dikatakan kita memiliki fakta sejarah. Paham ini? Nah, ini sangat penting sekali ya apa barusan saya sampaikan ini, karena ya itulah ya disebutkan oleh para ulama sejarah, kalau mau mengungkap fakta ya harus 5 itu harus ada. Masya Allah. Dan nanti antum akan diberikan gambaran dari 5 perkara itu. Insya Allah kita akan belajar ya dengan ringkas dan sangat bagus sekali buku ini ya, secara urut mulai dari yang saya sampaikan tadi sampai tahun 1924. Nah, dan untuk menyemangati kita belajar sejarah ya, satu perkataan Ibnu Khaldun yang saya ingat ya, bahwasanya beliau mengatakan ilmu sejarah itu merupakan satu bidang ilmu yang paling bergengsi ya, paling bergengsi ya, karena memang orang yang tahu sejarah dia akan menjadi jembatan untuk masa lampau dan masa yang akan datang, masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, dan luar biasanya ya, disebutkan
oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwa kebanyakan ulama ahli tafsir itu mesti ahli sejarah. Itu yang menyebutkan tidak hanya beliau saja, tetapi banyak ya, para ulama sekarang pun juga mengakui demikian. Ulama kalau dia ahli tafsir bisa hampir dipastikan dia pasti ahli sejarah. Ya, maka dari itu belajar sejarah itu penting ceritanya. Nah, kita ambil contoh ketika kita berbicara sejarah dalam Al-Qur'an. Misalkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan surat Al-Kahfi, kan lengkap itu. Ada cerita Ashabul Kahfi yang meninggal kurang lebih ditidurkan oleh Allah 309 tahun. Ya, kalau secara Masehi 300 tahun, kalau secara Hijriah ya 309 tahun. Dalam Al-Qur'an jelas sekali. Ya, salatu mi'atin sinina wazdadu tis'a, 309 tahun Allah tidurkan. Nah, ketika kita mau membaca itu, kemudian kita baca tafsirannya terjadi di mana, bahkan mungkin pelakunya siapa saja, sebabnya kenapa kok mereka sampai lari ke gua dan sebagainya, itu sangat butuh sekali pada fakta sejarah. Dan tidak akan bisa seorang ya, ahli tafsir mengungkapkan kejadian tersebut tanpa dia tahu tarikh, tanpa dia tahu sejarah akan kisah tersebut. Mafhum ya? Nah, kemudian juga ya, para ulama ketika menyebutkan dalam tafsirnya, kan nanti ada tuh asbabun nuzul. Ya, itu pasti terkait dengan kejadian-kejadian tertentu. Nah, ya contoh misalkan dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang batasan waktu untuk berpuasa, ya. Itu kan Allah taala sebutkan hatta yatabayyanu lakum al-khaitul aswad minal khaitil abyad, sampai jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam. Nah, lalu ada sahabat yang mengikatkan benang hitam dan benang putih di kakinya. Dilihat, oh kalau sudah kelihatan berarti sudah jelas tidak boleh makan. Nah, maka ketika itu terjadi sampai beritanya pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, oh yang dimaksud dengan khaitul abyad, khaitul aswad minal khaitil abyad itu bukan benang yang ditalikan di kaki, tetapi yang disebutkan sebagai fajar sotik. Jadi seperti itu ada sejarahnya. Nah, dan banyak sekali ya kejadian-kejadian ya, yang ditafsir itu, ditafsir Al-Qur'an ya, sangat terkait sekali dengan ilmu sejarah ya. Nah, maka sangat penting sekali kita mau untuk belajar sejarah. Bahkan ya disebutkan oleh pakar-pakar sejarah baik dari zaman dulu maupun sekarang ya, bangsa itu kalau sudah kehilangan sejarahnya ya, hilang pula peradabannya. Artinya mundur dia. Nah, kenapa? Karena memang ada semacam kalimat ya yang disebutkan oleh para pakar sejarah itu, dalam bahasa Arabnya at-tarikhu yu'idu nafsahu. Sejarah itu bisa mengulangi dirinya. Artinya apa? Artinya jika suatu ketika terjadi sejarah hitam di sebuah bangsa, misalkan pembantaian atau apakah, sebab-sebabnya dan sebagainya itu kan terasa ya, harusnya begini, oh dulu ketika mau ada pemberontakan itu begini dan sebagainya. Nah, itu semua ada sejarahnya. Nah, ketika orang-orang yang akan mengulangi pemberontakan itu mereka biasanya mengulangi cara-cara untuk memberontaknya itu. Nah, bangsa yang tidak tahu ternyata itu trik-trik dari para pemberontak untuk mengulangi lagi sejarah mereka begini, meledak lagi itu sejarahnya, dipahami. Nah, maka sebuah bangsa ya yang tidak tahu akan sejarahnya itu sangat menyedihkan sekali. Dan ini perlu dicatat ya, bahwa orang-orang ataupun gerakan ataupun siapapun ya, politik dan sebagainya ya,
itu bisa memutarbalikkan fakta ketika dia bisa memberikan gambaran sejarah. Paham? Walaupun salah. Ya, contoh sekarang nih di Indonesia, kita melebar dikit nih, tidak apa-apa ya, mukadimah dulu. Contoh G30 SPKI. Sudah jelas sekali PKI itu dari zaman tahun 26 sudah ada. Dari zaman 48 berontak besar di Madiun. Tahun 1965 besar-besaran lagi. Lah kok ada orang-orang sekarang mengatakan PKI itu ulahnya Pak Harto misalkan. Padahal Pak Harto, orang-orang yang tahu sejarah Indonesia paham itu. Kalau Pak Harto itu dalangnya PKI, ya Indonesia itu pasti dekat ke Rusia atau ke Cina atau ke negara komunis. Tetapi itu tidak dilakukan. Nah, berarti orang-orang yang dulu, ya, orang-orang yang dulunya, ya, apa namanya, ya bisa dikatakan apa, terlibat PKI dan sebagainya, sedang berusaha apa? Berusaha untuk menghilangkan fakta sejarah tentang PKI. Nah, kalau selaku orang yang hidup di zaman sekarang, kita tidak tahu sejarah itu apa, sejarah bangsa ini bagaimana. Bisa jadi kita hanya dengar aja cerita palsu. Nah, yang lalu akhirnya menjadi sejarah yang dibelokkan. Nah, ya oleh sebab itulah ya para di dunia militer itu terkenal ya, bahwasanya pemenang perang itulah yang menulis sejarah mereka sendiri. Ya, jadi di Indonesia ini ya, kalau kita melebar banyak sekali ya sejarah yang tentunya